Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang geometri ruang. Sebelumnya kita telah mempelajari bagian yang pertama, yaitu kedudukan antara titik, garis, dan bidang. Kemudian jarak antar unsur dalam bangun ruang, yaitu jarak titik dengan titik, titik dengan garis, titik dengan bidang, garis dengan garis, garis dengan bidang, dan juga bidang dengan bidang. Maka pada kesempatan yang ketiga ini kita akan membahas tentang sudut. Kita lihat kompetensi dasar yang menjadi target pencapaian untuk aspek pengetahuan, menganalisis konsep besar sudut antara dua garis, antara garis dengan bidang, dan antara dua bidang pada geometri dimensi 3. Kemudian aspek keterampilannya menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan sudut antara dua garis dengan bidang, dan antara dua bidang pada geometri dimensi 3. Kita mulai dari sudut antara dua garis. Kedudukan dua garis, misalkan garis G dan H dalam ruang itu ada 4, bisa berhimpit, sejajar, berpotongan, dan bersilangan. Yang berhimpit dan sejajar itu sudut antara kedua garis itu sama dengan 0. Sedangkan yang berpotongan dan bersilangan maka terdapat sudut yang dibentuk oleh kedua garis tersebut. Perhatikan gambar berikut. Misalkan garis G dan garis H terletak pada bidang alfa, berpotongan di titik P, ambil sembarang titik A di garis G dan titik B di garis H. Maka besar sudut APB adalah ukuran sudut antara garis G dan garis H yang berpotongan di B. Kemudian yang kedua, sudut antara dua garis bersilangan. Besar sudut antara dua garis yang bersilangan dapat ditentukan menggunakan sifat sudut dalam geometri bidang datar. Bahwa dua buah sudut dikatakan sama besar jika kaki-kaki kedua sudut itu sejajar dan searah. Misalkan garis G dan H bersilangan pada gambar berikut. G menembus bidang alfa di P dan garis H terletak di bidang alfa. Sudut antara garis G dan garis H itu ditetapkan dengan mengambil sembarang titik O pada bidang alfa. Melalui titik O dibuat garis G aksen. G aksennya ini sejajar G. Dan garis H aksen ini sejajar garis H. Sudut yang dibentuk oleh garis G aksen dan H aksen itu adalah ukuran sudut antara garis G dan garis H. Kemudian yang ketiga, sudut antara garis dan bidang. Jika garis terletak pada bidang atau garis sejajar bidang, sudut antara garis dan bidang adalah 0. Untuk garis memotong atau menembus bidang, misalkan garis G memotong bidang alfa di titik tembus P, maka besar sudut ditentukan dengan mengambil sembarang titik Q pada garis G. Perhatikan yang berikut. Ini garis G-nya menembus di P. Nanti ini dibuat proyeksinya yaitu yang merah ini. Jadi melalui titik Q buat garis H menembus secara tegak lurus bidang alfa di titik Q aksen. Sudut Q P Q aksen merupakan ukuran besar sudut antara garis G dan bidang alfa yang berpotongan. Garis G aksen yang melalui P dan Q aksen disebut proyeksi garis G pada bidang alfa. Ini PQ aksen itu proyeksi dari PQ. Jadi sudut antara garis G dan bidang alfa ditulis seperti ini adalah sudut lancip yang dibentuk oleh garis G atau PQ dan proyeksinya PQ aksen pada bidang alfa. Ini PQ, proyeksinya PQ aksen, sudutnya adalah yang ini. Kemudian yang keempat, sudut antara bidang dan bidang. Jika dua bidang berhimpit atau dua bidang sejajar, maka sudut yang dibentuk oleh dua bidang tersebut adalah 0. Untuk dua bidang alfa dan beta yang berpotongan, besar sudut yang dibentuk ditentukan dengan mengambil sembarang titik P pada garis potong alfa beta. Ini alfanya yang tegak, betanya yang mendatar. Garis persekutuan atau perpotongannya ini alfa beta. Ambil titik P. PQ pada bidang alfa, PR pada bidang beta. Masing-masing tegak lurus terhadap garis potong alfa beta. Ini PQ tegak lurus ini
Kemudian PR juga tegak lurus yang alfa beta ini. Sudut PR adalah ukuran sudut antara bidang alfa dan beta. Jadi sudut antara dua bidang yang berpotongan adalah sudut yang dibentuk oleh dua garis yang berpotongan, sebuah garis pada bidang pertama, garis lain pada bidang kedua. Garis-garis itu tegak lurus terhadap garis potong antara kedua bidang. Sekarang kita ke contoh soal. Kubus ABCDFGH rusuknya 10 cm, hitunglah besar sudut antara bidang ADGF dan ABCD. ADGF. ADGF, jadi bidang diagonal ya. Dengan ABCD, berarti bisa FAB, bisa GDC atau CDG, bisanya berarti 45. Titik P dan Q berturut-turut ialah titik tengah rusuk tegak BF, P-nya di tengah-tengah sini, Q-nya di tengah-tengah CG. Kemudian hitunglah sinus sudut antara bidang E, P, Q, H dengan EF, GH. Berarti yang P, EF atau Q, H, G. Maka cari dulu panjang EP dengan Pitagoras, nanti ketemu 5 kali 5. Maka sin sudut FEP-nya itu adalah depan PF per miring PE, yaitu 5 dibagi 5 kali 5. Ini ketemunya 5 kali 5. Kemudian soal yang kedua, kubus ABCDFGH panjang lurusnya 4 cm. Alfa adalah sudut yang dibentuk oleh bidang BDG dan alas ABCD. BDG dan ABCD alasnya. Hitunglah nilai tangen alfa. Ya, jadi misalkan O-nya di tengah-tengah sini antara BD dan AC berpotongan di O, maka OC itu setengahnya AC. AC-nya itu 4/2, maka OC-nya 2/2. Maka tangannya adalah depan ya, CG per OC. CG-nya adalah rusuknya yaitu 4, OC-nya tadi 2/2. 4 dibagi 2/2 ketemunya akar 2. Berikutnya contoh soal lagi yang nomor 3. Pada kubus ABCDFGH sudut antara garis AH dan bidang BFHD. AH dan BFHD. Itu sudutnya berapa? Maka bisa pakai sin ya. Sin alfa ya, sin alfa ini depannya AT, miringnya AH. Berarti AT-nya ini setengah A akar 2, AH-nya A akar 2. Karena A akar 2 ini diagonal bidang, kemudian yang ini setengahnya. Berarti nanti sin alfanya setengah, yang nilainya setengah adalah 30. Atau lebih mudahnya, CAH ini segitiganya sama sisi, maka sudutnya ini 60, ini separuhnya adalah 30. Itu nomor 3. Sekarang nomor 4. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk P cm, besar sudut antara garis EG dan CF. EG-nya di sini, CF-nya di sini, berarti bersilangan. Kemudian jawabnya EG dan CF bersilangan, DE sejajar CF. Ya. Jadi CF-nya ini dialihkan ke CE. Maaf, DE ya, CF. Jadi garis DE dan CF ini kan sejajar ya, maka sudut antara garis EG dan CF itu sama saja EG dengan ED. Jadi segitiga DEG-nya, DEG itu sama sisi, nah maka sudutnya adalah 60 derajat, mirip dengan yang nomor 3 tadi. Hanya kalau tadi garis dengan bidang, yang ini garis dengan garis. Kemudian nomor 5 ya. Ini 5 segi 4 beraturan, berarti alasnya ini persegi ya. Panjang rusuk alasnya ini 6, kemudian rusuk tegaknya ini 3/3. Alfa merupakan sudut antara garis TC dengan bidang alas. Nilai tangen alfa ya, berarti ini alfanya di sini.
tangannya berarti yang ini tingginya TO ya, dibagi OC. Nanti TO-nya dicari dengan Pitagoras, ketemunya 3, berarti nilai tangannya 3/3/2. Karena ini AC-nya 6/2, separuhnya 3/2. 3 dibagi 3/2, ketemunya setengah akar 2. Demikian untuk soal contohnya. Sekarang latihan soal isian ya, ini bisa dikerjakan sebagai latihan. Saya bacakan, pada 5 segi 4 T ABCD, bidang alas ABCD berbentuk persegi panjang dengan AB 8, BC 6, TA sama dengan TB sama dengan TC sama dengan TD 13 cm. Sudut alfa adalah sudut antara bidang TBC dengan bidang alas ABCD, dan sudut beta adalah sudut antara bidang TAB dengan bidang TCD. Hitunglah tangan alfa dan cos beta. Kemudian yang nomor 2, bidang 4 beraturan TABC dengan panjang rusuk-rusuknya 6 cm. Hitunglah besar sudut antara bidang TAB dengan bidang alas ABC. Ini ada bantuan, jika cos tetanya sepertiga, tetanya 70,53 derajat. Yang nomor 3, diketahui kubus ABCDFGH, nilai kosinus sudut antara BG dan BDE. Dan yang nomor 4, kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 8, titik P pada pertengahan CG, jika alfa adalah sudut yang terbentuk antara bidang BDG dengan BDP, nilai cos alfa adalah. Kemudian masih latihan soal isian. Silahkan ini dikerjakan sebagai latihan. Terdapat kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Titik-titik P dan Q berturut-turut adalah titik tengah rusuk AE dan DH. Nanti digambar ya. Hitunglah besar sudut antara bidang ABCD dan ABFE. Besar sudut antara bidang ABCD dan ABGH. Sinus sudut BCQP dengan ABCD. Kosinus sudut BCQP dengan EFGH. Sinus sudut BCQP dengan ADHE. Dan kosinus sudut BCQP dengan BCGF. Yang nomor 6 silahkan dibaca sendiri, yang digambar dan dijawab besar sudut antara bidang-bidang berikut ini. Itu untuk soal isian. Kemudian ada juga soal pilihan ganda. Kubus ABCDFGH, besar sudut antara garis AH dan bidang ABCD adalah, dan seterusnya. Ini ketika nanti digambar akan langsung kelihatan besar sudutnya. Ini masih soal-soal yang mudah. Kemudian yang berikutnya nomor 4, ini mulai agak sedang. Diketahui 5 segitiga beraturan TABC dengan panjang semua rusuknya 8 cm. Nilai sudut antara garis TC dan bidang ABC ialah yang mana? Kemudian balok ABCDFGH dengan panjang rusuk AB3, AD-nya 4, AE-nya 5, alfa sudut antara diagonal ruang BH dengan rusuk AE, maka pernyataan yang benar yang mana? Nah, nomor 6, 5 segitiga TABC dengan TA sama dengan TB sama dengan TC 5 cm, AB-nya 5 cm, BC-nya 4 cm, AC-nya 3 cm. Alfa adalah sudut antara bidang TBC dan ABC, maka nilai cos alfa adalah, silahkan yang mana? Ini yang terakhir, ya, yang agak sulit ya. Kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 12 cm, titik P di tengah AB, Q di tengah CG. Kosinus sudut antara garis PQ dengan bidang ABCD adalah, silakan dipilih. Nomor 8, diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD, panjang AB 12, TC-nya 6 maka 3, titik P dan Q terletak di tengah-tengah AB dan CD. Sudut antara bidang TPQ dan TBC adalah θ, nilai sinus θ adalah. Yang terakhir nomor 9, diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD dengan panjang rusuk alas 6, rusuk tegak 5. Sudut gamma adalah sudut antara bidang TAD dengan bidang TBC, nilai cos gamma adalah, silahkan dijawab. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, sukses selalu, semoga bermanfaat, sampai jumpa di materi-materi yang lain. Terima kasih atas perhatiannya, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.